Sementara itu teman-teman sekalian, semoga Allah SWT berkahi dan Allah ikhlaskan niat kita. Kita akan melanjutkan amal pelebur dosa yang kedua dari 35 pelebur dosa ini, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, takwa ini teman-teman sekalian cukup banyak para ulama memberikan definisi dan beragam sekali, gitu kan. Tapi kalau kita ingin ringkaskan, maka takwa itu adalah patuh. Ya. Takwa itu adalah patuh. Bagaimana seorang hamba seperti saya dan Anda ini patuh kepada Sang Pencipta Allah, yaitu mengerjakan semua perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan semua larangannya. Bahkan makin kuat kita dalam berprinsip untuk mengerjakan perintah, misalnya semua yang wajib kita kerjakan sempurna dan bahkan kita lengkapkan dengan yang sunnah, serta semua yang dilarang, apakah itu haram plus juga yang makruh pun semua ditinggalkan, maka makin tinggi level ketakwaan seseorang. Jadi memang orang bertakwa pun berbeda-beda tingkatannya ya. Jadi ada orang yang bertakwa sangat maksimal, sebagaimana tadi sudah kami paparkan, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang seperti ini, karena memang betul-betul bertakwa kepada Allah sebagaimana akan kita paparkan panjang lebar memiliki banyak sekali keutamaan-keutamaan. Di antaranya yang menjadi judul buku kita yaitu pelebur dosa-dosa. Ada juga orang mungkin dia mengerjakan yang wajib ya, dan dia fokus padanya, namun yang sunnah dia masih membengkalikannya. Maka ini mungkin tingkat ketakwaannya lebih di bawah daripada ketakwaan orang yang pertama tadi. Begitu juga pada saat dia meninggalkan yang haram, tapi dia tidak meninggalkan yang makruh misalnya. Maka ini kan berbeda ya. Ada juga orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun dia mengerjakan kewajiban, tapi mungkin dia tidak menjaga maksimal dalam masalah kualitasnya. Misal, sholat, ya dia tidak peduli apakah dia khusyuk dari awal takbiratul ihram sampai salam, maka dia pun kadang khusyuk, kadang enggak. Ini juga orang bertakwa kepada Allah SWT, karena dia sebenarnya mengerjakan perintah kan gitu. Tetapi dia tidak maksimal. Begitu juga sunnah, mungkin dia kerjakan tapi sama. Dia tidak maksimal dalam sunnah tersebut. Kapan dia ingin kerjakan, dia kerjakan. Kapan enggak, ya enggak gitu. Atau mungkin dia tidak menjaga level kehusyuannya tadi. Nah, ada juga orang yang di bawahnya lagi mungkin. Dia bertakwa kepada Allah SWT. Dia kerjakan kewajiban. Namun dengan kelalaian tadi. Tidak maksimal dalam kehusyuan sholat misalnya. Tidak maksimal dalam membaca Al-Quran. Tidak maksimal dalam berzikir. Ya dia kerjakan apa yang dia mampu gitu kan. Kemudian yang sunnah dia tinggalkan sama sekali. Nah ini juga orang-orang yang bertakwa, tapi levelnya mungkin lebih di bawah lagi. Oleh karena itu, orang yang bertakwa atau patuh kepada Allah ini punya tingkatan-tingkatan. Ya. Dan inilah sebabnya kenapa Nabi SAW menjelaskan, aku adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Nah di sini Nabi SAW menitikberatkan berarti ada orang yang paling tinggi yaitu Nabi SAW, kemudian ada orang yang datang setelahnya. Ya. Tergantung daripada level kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu untuk membuat orang bisa bertakwa, patuh kepada Allah, maka dibutuhkan tentu seseorang itu untuk selalu bagaimana dia lebih mendalami ilmu agama, kemudian lebih meyakini apa yang Allah janjikan, dan juga khawatir terhadap apa yang Allah ancamkan, maka itu akan jauh lebih memudahkan dia untuk mencapai level terbaik dari masalah ketakwaan tersebut. Tapi itu tidak mungkin ada orang yang mencapai level para nabi-nabi, terutama Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Baik teman-teman sekalian, itu kurang lebih gambaran tentang masalah definisi takwa dan apa itu takwa, supaya kita faham apa yang sedang kita bahas ya. Nah di sini dari 35 amal pelebur dosa, yang poin kedua setelah pertama masuk Islam adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, agar teman-teman sekalian kita termotivasi untuk mengerjakan sebuah perintah agama, sering kami sampaikan di setiap kesempatan ya, bisa Allah SWT mudahkan di setiap kesempatan pengajian kita, baik offline, baik online. Ya, Anda bisa mungkin mengingatnya kalau Anda sering mengikuti ceramah kami, bahwasanya orang kalau ingin rajin mengerjakan sebuah perintah, ya, apapun sifatnya wajib atau sunnah, ya, maka sangat baik kalau dia memulainya dengan membaca keutamaannya atau janji Allah Subhanahu wa Ta'ala di ibadah tersebut. Nah ini
Penting sekali untuk digarisbawahi tentunya agar dia betul-betul bisa mendapatkan apa yang diharapkan dari atau apa yang dijanjikan, yang dia harapkan dan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari balasan amal yang sedang dia kerjakan. Jadi dalam Islam sangat dibolehkan kalau seseorang itu sholat dan dia bertanya, kira-kira kalau saya sholat dapat apa? Kalau saya sedekah dapat apa? Kalau saya haji dan umrah diberikan apa oleh Allah? Itu boleh saja. Karena memang itu diikuti dengan janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah pernah ada sahabat yang masuk Islam, kemudian setelah dia menanyakan kepada Nabi SAW tentang rukun Islam, dan Nabi SAW jelaskan, lalu dia bilang, ya Rasulullah, kalau saya kerjakan semua itu saya dapat apa? Kata Nabi SAW, engkau akan masuk surga. Maka orang itu pun mengatakan, kalau begitu ya Rasulullah, saya tidak akan pernah menambah dan menguranginya. Maka Nabi SAW mengatakan, siapa yang ingin melihat ahli surga, lihatlah orang ini. Nah, contoh itu kan, supaya mudah difahami. Baik teman-teman sekalian, mirip juga dengan kalau Anda ingin meninggalkan satu perbuatan buruk, misalnya semoga Allah selamatkan kita, maka Anda membaca ancamannya perbuatan buruk tersebut. Nah ini kurang lebih gambaran tentang bagaimana agar kita termotivasi beribadah dan juga kita mudah untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita akan masuk karena sedang membahas takwa, kita akan coba mengorek lebih dalam tentang keutamaan takwa itu. Perlu teman-teman garis bawahi, masih dalam pembukaan kita ini, lebih dari 200 ayat menggunakan term kata-kata takwa dengan berbagai macam ya retorika yang digunakan ya. Bisa saja takwa, bisa muttaqin, muttaqun ya. Cukup banyak ya yang digunakan lafaz-lafaznya. Maka ini ratusan ayat dalam Al-Quran. Berarti menunjukkan memang luar biasanya tentang kedudukan takwa atau patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antaranya di sini yang diangkat oleh penulis dalam surah At-Talaq ayat 5. Ya, dalam surah At-Talaq ayat 5. Namun saya mengajak Anda semua, kalau memang Anda memegang aplikasi Al-Quran di handphone Anda, bisa Anda buka surah At-Talaq ini, kita mulai dari ayat 2, ayat 3, ayat 4 dan ayat 5-nya. Kalau di sini penulis hanya mengangkat ayat 5-nya saja. Ya, karena memang saya tidak pernah menemukan secara pribadi ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang satu keutamaan amal yang diulangi berturut-turut seperti posisi at-taqwa ya, atau kepatuhan kepada Allah dalam surah At-Talaq ini. Karena di ayat 2, di akhir ayat 2 surah At-Talaq disebutkan tentang keutamaan takwa. Di ayat 3, di awal ayat 3 disebutkan tentang keutamaan takwa. Di akhir ayat 4 disebutkan tentang keutamaan takwa. Di akhir ayat kelima disebutkan keutamaan takwa. Coba kita lihat teman-teman sekalian, silakan dibuka aplikasi Al-Qurannya, surah At-Talaq, surah nomor 65, ayat 2-nya. Di akhir ayat 2, Allah SWT mengatakan, وَمَنْ يَتَّكِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepadanya makhraja. Makhraja artinya solusi atau jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi. Apakah kita berharap nikmat bertambah, atau kita berharap dosa-dosa kita dimaafkan, atau menemukan solusi dari permasalahan yang sedang kita hadapi. Semua itu masuk dalam istilah makhraja. Karena ini menggunakan bahasa Arab, Anda bisa lihat kalau Anda sedang berada di Mekah atau Madinah atau di salah satu negara Arab, Anda nginap di hotel misalnya, Anda bisa lihat tangga darurat untuk menyelamatkan diri kalau ada terjadi kebakaran misalnya ya di hotel, atau liftnya lagi rusak, maka ditulis biasanya makhraj, ya, artinya jalan keluar, gitu ya. Itu ditulis seperti itu. Kadang-kadang juga menggunakan istilah tawari atau sesuatu yang darurat. Tapi makhraj ini sering ditulis, ya. Atau misalnya memang pintu masuk, pintu keluar, ya. Anda masuk ke toko, misalnya supermarket atau toko yang besar, mereka punya pintu masuk, pintu keluar di Madinah, di Mekah misalnya. Itu sering kali tertulis itu. Jadi ada madkhal, tempat masuk, ada makhraj, tempat keluar. Gitu. Jadi memang ini keluar, jalan keluar dari permasalahan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala kalau sudah menjanjikan seperti ini, berarti betul-betul dengan ketakwaan dia. Bila sedang nikmat melimpah, tetap dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetap dia maksimal dalam patuh kepada Allah, mengerjakan perintah, meninggalkan larangan, maka nikmat-nikmat tersebut pasti akan menemukan makhraj, artinya tambahan dan agar bisa bertahan atau bertambah gitu. Maksudnya
tambahan nikmat itu, hari ini misalnya kita bisa makan, kita bisa tidur, kita bisa biologis yang halal, bisa contoh, maka dengan bertakwa Allah berikan makhraja di poin itu. Artinya kita akan menemukan tambahan esok hari, terulang hal yang sama, atau bahkan lebih. Nah itu bisa makna. Bisa juga masuk dalam masalah ini adalah makhraja pada saat kita sedang menghadapi permasalahan apapun. Tapi kita menggunakan ketakwaan sebagai kendaraan kita. Dengan cara kita makin giat sholat, makin giat berdoa, makin giat bersedekah, makin memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan berharap agar Allah memberikan jalan keluar. Gitu kan? Maka Allah berikan makhraja, jalan keluar. Atau orang lagi melakukan perbuatan dosa, dia ingin bertobat kepada Allah SWT. Maka di sini kalau dia bertakwa pada Allah, dia patuhi Allah Subhanahu Wa Taala. Justru di saat dia sudah melakukan dosa, dia berhenti dari dosa tersebut dan dia tobat nasuha, tobat yang tulus kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ingin lagi mengulangi perbuatan tersebut, maka dia akan ketemukan makhraja, jalan keluar, ya kan? Untuk mudah dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mudah dia setelahnya beramal saleh dan menggantikan kesalahan dia dengan perbuatan-perbuatan baik. Nah ini semua masuk dalam penjelasan makhraja itu. Ini surah At-Talaq ayat 2-nya. Ayat 3-nya Allah Subhanahu wa taala langsung sambung setelah itu mengatakan jalan keluar di ayat 2-nya, ayat 3-nya wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dia akan diberikan rezeki dari tempat yang dia tidak sangka-sangka, ya. Dari di sini kita bisa lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan semua orang yang bertakwa akan diberikan ya, rezeki. Dan rezeki ini bukan hanya sekedar uang, kendaraan, rumah, bukan hanya sekedar itu. Tetapi diberikan semuanya. Diberikan semuanya yang membuat roda kehidupan bisa berjalan namanya rezeki. Kesehatan, keturunan gitu kan, segala macam. Di antaranya juga harta. Tapi jangan sampai Anda sempitkan makna rezeki hanya di harta saja. Ini poin penting sekali untuk digarisbawahi. Kan gitu. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala kita pindah ke ayat 4-nya juga mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al min amrihi yusra." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan seluruh urusannya, ya, segala kebutuhannya mudah. Di ayat 2-nya disebutkan makhraja, jalan keluar. Tapi memang belum terinci apakah jalan keluar itu mudah atau enggak. Tapi ada jalan keluar. Misal contoh, untuk orang sembuh dari sebuah penyakit, dia bisa saja melalui operasi dulu, baru sembuh. Itu kan juga makhraj, jalan keluar kan. Dia untuk memulai usaha, dia harus utang dulu misalnya. Itu juga jadi makhraj, walaupun nanti dibayar utangnya misalnya. Tapi di ayat 4 ini bisa bermakna, dan siapa yang bertakwa kepada Allah, tidak ditingkatkan ketakwaannya, maka akan dimudahkan urusannya. Artinya mungkin bisa saja tanpa operasi sembuh. Tanpa utang bisa punya modal usaha misalnya ya. Dengan kerjasama sama orang lain misalnya. Atau Allah tiba-tiba berikan dia rezeki. Dapat warisan atau yang sejenisnya. Dapat pekerjaan misalnya. Dan seterusnya ya. Itu bisa terjadi. Di ayat 5-nya. Ini diangkat sebagai saksi bahasan oleh penulis. Ya. Dzalika amrullahi anzalahu ilaikum. Ini juga di akhir ayat. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'ati wa yu'dhim lahu ajra. Ya. Itulah perintah Allah yang diturunkan kepada kamu, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia-nya besar kata ganti Allah, dia akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan melipat gandakan pahala baginya. Ini yang diangkat sebagai saksi bahasan. Baik, sekarang kita coba fokus melihat bagaimana penulis menjabarkan kepada kita tentang At-Talaq ayat 5 ini. Atau keutamaan yang keempat kalau dalam surah At-Talaq. Ya, karena tadi surah At-Talaq ayat 2 ada penjelasan tentang takwa, ada makhraja. Di ayat 3-nya ada diberikan rezeki dari tempat tidak disangka-sangka. Di ayat 4-nya akan dimudahkan urusannya. Dan di ayat kelima ini akan dimaafkan kesalahannya, dan ini jadi saksi bahasan. Penulis memilih dan fokus ke ayat ini karena memang beliau tulis buku judulnya 35 pelebur dosa. Jadi beliau garis bawahi bahasa dosanya ya. Nah di ayat kelima ini dikatakan dan orang bertakwa kepada Allah, atau siapa yang bertakwa kepada Allah akan dimaafkan dosa-dosanya dan akan dilipat gandakan balasan pahalanya. Jadi ini yang dimaksudkan. Baik, saya akan bacakan bagi teman-teman yang pegang bukunya di halaman 4. Kata penulis Hafidah Allah, jadi beliau karena seorang wanita, bertakwa kepada Allah SWT termasuk sebab utama untuk menghapus kesalahan. Sebagaimana ia menjadi sebab mendapatkan pahala yang besar dan masuk surga.
Jadi beliau langsung rincikan di paragraf pertama, ada 3 hal yang langsung didapatkan dengan ketakwaan. Bertakwa kepada Allah termasuk sebab utama menghapuskan kesalahan. Diampuni dosa-dosa. Karena di surah Talaq ayat 5 Allah bilang, "Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan maafkan kesalahannya. Kemudian sebagaimana juga akan menjadi sebab mendapatkan pahala yang besar, karena takwa adalah sebuah kepatuhan, gitu kan? Artinya sebuah perintah, ibadah. Orang kalau bertakwa pada Allah SWT patuh itu ibadah sendiri, selain daripada jenis ibadah yang sedang dia kerjakan, gitu ya. Misalnya orang patuh dalam mengerjakan sholat. Nah, dia dapat pahala kepatuhannya yang diistilahkan dengan takwa. Dia juga dapat pahala sholatnya. Jadi dia dapat 2 gitu. Kemudian yang ketiga dikatakan dan juga penyebab masuk ke dalam surga. Karena orang yang diampuni dosanya, diberikan pahala besar, sasarannya, targetnya akan masuk ke dalam surga. Nah, itu yang dimaksudkan di sini. Kemudian beliau mengatakan, menukil perkataan Imam At-Tabari rahimahullah berkata bahwa maksud Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi," dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya dia Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya, adalah barang siapa yang takut dan bertakwa atau patuh kepadanya dengan meninggalkan kemaksiatan dan menjalankan kewajiban, niscaya Allah akan menghapus dosa dan kesalahannya. Sedangkan maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa yu'dhim lahu ajra," dan Allah akan melipat gandakan pahala baginya, yaitu dia Allah akan melipat gandakan pahala atas amal dan takwanya, yang mana konsekuensinya adalah memasukkannya ke dalam surga yang abadi di dalamnya. Ya, jadi ini kita bisa sedikit tambahkan lagi, lebih rincikan lagi ya. Jadi beliau memberikan gambaran atau menukil perkataan Imam Tabari rahimahullah, dan Tabari ini seorang ahli tafsir yang masyhur, memiliki kitab yang dikenal dengan tafsir At-Tabari ya. Maka beliau mengatakan potongan ayat tadi, At-Talaq ayat 5 di akhirnya, "Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi," siapa yang bertakwa kepada Allah maka akan diampuni dosa-dosanya. Ini dijelaskan dulu. Kemudian wa yu'dhim lahu ajra, dan akan dilipat gandakan pahala yang juga dijelaskan. Oke. Kita kembali ulangi teman-teman sekalian supaya lebih jelas ya, apa yang akan didapatkan kalau Anda bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Potongan kata beliau, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi," siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Beliau mengatakan ya, adalah barang siapa yang takut dan bertakwa kepadanya, selalu saja khawatir kalau dia sholat nanti takut Allah nggak terima. Ketakutan ini positif supaya dia selalu menjaga kehusyuan dan kualitasnya gitu kan. Dan kalau dia berbuat dosa dia takut dihukum, sehingga dia tidak melakukan perbuatan dosa karena takut hukuman tersebut. Nah, ini namanya ketakwaan. Kata beliau, barang siapa yang takut dan takwa kepada Allah, patuh akhirnya kepada Allah, tidak jadi buat dosa atau dia mengerjakan ketaatan dengan meninggalkan kemaksiatan dan menjalankan kewajiban. Ini perkataan beliau. Niscaya Allah akan menghapus dosa dan kesalahannya. Jadi subhanallah, dengan misalnya ada perintah sholat nih, pas Anda dengar azan, harus sholat nih, langsung Anda menjadikan takwa kepatuhan Anda kepada Allah sebagai bekal utama, Anda langsung segera mengerjakan sholat. Kalau Anda mungkin perempuan di rumah, kalau laki-laki misalnya di masjid, maka dia langsung kerjakan ketaatan tersebut. Maka dengan ini, teman-teman sekalian, ya, dia akhirnya takwa kepada Allah, karena dia patuh kan gitu. Begitu juga dia meninggalkan dosanya. Apa dosanya? Dosanya meninggalkan sholat. Dia tidak jadi kerja, dia karena kerjakan sholat, maka dia tinggalkan dosanya, yaitu meninggalkan sholat. Maka dengan itu dia akan mendapatkan pengampunan dosa. Ya, pengampunan dosa. Nah, ini poin. Beda dengan orang pakai jilbab, wanita misalnya. Dia pakai jilbab karena dia tahu ini perintah Allah. Maka dia akan dapat pahala takwanya, kepatuhannya. Dia akan dapat pahala tutup auratnya. Dan dia juga akan dapat pahala karena meninggalkan dosanya. Dosanya apa? Buka aurat. Nah, itu luar biasa. Jadi banyak sekali akumulasi pahala yang bisa didapatkan bila orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menambahkan dengan perincian lebih dalam lagi masalah wa yu'dhim lahu ajra, dan akan dilipat gandakan untuknya pahala. Beliau mengatakan yaitu Allah akan melipat gandakan pahala atas amal dan takwanya, yang mana konsekuensinya adalah memasukkannya ke dalam surga dan dia abadi di dalamnya. Tadi saya bilang bagaimana caranya memahami Allah akan melipat gandakan pahala bagi orang yang bertakwa, karena
Dengan dia patuh saja, azan, saya mau sholat karena Allah perintahkan. Sudah cukup dapat pahala itu. Dia sholat, dapat pahala lagi. Belum lagi semua konsekuensinya, ya, seperti misalnya jalan ke masjid, wudu, ya, kemudian saf pertama, kemudian dapat takbiratul ihram pertama imam. Kan semua itu punya keutamaan ya. Intinya sebenarnya kalau kita lakukan, dia kerjakan sholat, pahala sendiri lagi. Kemudian dia meninggalkan larangannya, dosanya yaitu meninggalkan sholat juga ada pahalanya sendiri. Karena dengan dia kerjakan ketaatan berarti dia tinggalkan lawannya kan gitu. Nah ini luar biasa gitu. Kemudian beliau mengangkat firman Allah SWT yang lain dalam surah Al-Anfal ayat 29. Yang bunyinya, Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyiatikum wa yakfir lakum. Wallahu dhul fadlil azim. Hai orang-orang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia Allah akan memberikan kepadamu furqan. Ya, nanti akan dijelaskan apa makna furqan. Dan menghapuskan segala kesalahan-kesalahanmu. Dan mengampuni dosa-dosamu. Dan Allah mempunyai karunia yang besar. Muhammad bin Ishaq rahimahullah berkata, beliau menukil ini, penulis menukil ini, furqan adalah pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Jadi dengan kita bertakwa kepada Allah, kita jadi tahu, oh ternyata yang hak adalah mengerjakan sholat, yang batil adalah meninggalkan sholat. Jadi kita bisa bedakan. Dan kita akhirnya selalu termotivasi untuk mengerjakan yang diperintah dan meninggalkan apa yang dilarang. Nah seperti itu. Nah, ini gambarannya. Imam Ibn Katsir rahimahullah berkata dalam tafsir beliau, tafsir Quran Al-Azim, dalam makna surah Al-Anfal ayat 29 ini, beliau mengatakan sesungguhnya orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan perintah dan menjauhi larangannya telah diberi taufik untuk mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Yang mana itu semua menjadi sebab memperoleh kemenangan, keselamatan, jalan keluar dari permasalahan hidup di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat serta terhapusnya dosa. Takwa adalah penghapusnya dan penutup aibnya dari manusia, serta ia adalah jalan memperoleh pahala yang besar. Jadi ini luar biasa ya, perlu kita ulangi kembali supaya jelas. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, ini tafsir surah Al-Anfal ayat 29 tentang akan diberikan furqan ya, bagi orang yang bertakwa. Beliau mengatakan sesungguhnya orang yang bertakwa kepada Allah SWT dengan mengerjakan perintah. Ada perintah sholat, perintah puasa, perintah bakti sama orang tua, perintah zikir, perintah baca Quran, dan seterusnya dikerjakan. Dan menjauhi larangan. Lawannya itu ya, meninggalkan Al-Quran, meninggalkan sholat, meninggalkan durhaka sama orang tua misalnya. Nah ini, semua ini lawannya gitu kan. Telah diberi taufik untuk mengetahui mana yang hak, mana yang batil. Dengan mengerjakan yang tadi diperintahkan dan meninggalkan dilarang, berarti dia tahu mana yang hak, mana yang batil. Itu diistilahkan dengan furqan. Allah berikan kepada dia furqan sehingga dia terus-menerus ingin mengejar mana yang diperintahkan dan terus-menerus ingin meninggalkan apa yang dilarang, gitu kan. Bahkan di saat ada peluang untuk mengerjakan ibadah dia tidak akan terlambat. Pada saat ada peluang berbuat dosa dia akan sangat khawatir walaupun godaannya berat, dia berperang dengan jiwanya sendiri antara terjerumus enggak ya gitu ya. Sampai pada tingkat terjerumus pun ketakwaannya masih menjadi sebuah penyebab dia untuk taubat dan segera kembali karena ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian beliau mengatakan yang mana semua itu, nah kalau orang bertakwa akan diberikan mengerjakan perintah meninggalkan larangan akan diberikan bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dengan semua itu semua itu akan menjadi penyebab memperoleh kemenangan, keselamatan, jalan keluar dari permasalahan hidup di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat serta terhapusnya dosa. Takwa adalah penghapusnya dan penutup aibnya dari manusia serta ia adalah jalan memperoleh pahala yang sangat besar. Jadi luar biasa. Takwa kepada Allah SWT itu banyak sekali memberikan faedah-faedah kita, dan makna furqan dijabarkan panjang lebar oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Ini luar biasa ya, terutama perkataan-perkataan terakhirnya. Beliau mengatakan, saya ulangi kembali ya, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah dengan mengerjakan perintah dan juga menjauhi larangannya. Sekali lagi ini penting, mengerjakan semua perintah. Makin tinggi Anda mengerjakan perintah, mengejar yang wajib dan yang sunnah, dan meninggalkan larangan yang haram ataupun makruh, maka dia diberikan taufik mengenal mana yang hak, mana yang batil, mana perintah, mana larangan, ya. Mana yang harus dia kerjakan, mana yang tidak boleh dia kerjakan misalnya. Yang mana semua itu dengan dia terus sibuk beramal soleh dan meninggalkan larangan akan menjadi penyebab memperoleh kemenangan
keselamatan, jangan keluar dari permasalahan hidup di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat anti balasan, serta terhapusnya dosa-dosa. Takwa adalah penghapus dosa itu sendiri dan penutup aibnya dari manusia, serta ia adalah jalan memperoleh pahala yang besar. Jadi dari sini teman-teman sekalian kita ambil sebuah benang merah penting, ya, atau poin penting, ada note di sini, bahwasanya Anda kalau sedang memiliki nikmat yang besar, ya, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin patuh, makin gencar ibadah kepada Allah, maka nikmat itu akan bertambah dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang diberikan jalan keluar agar Anda lebih banyak memiliki bisnis, Anda lebih banyak memiliki keturunan, Anda lebih banyak lebih lama menikmati kesehatan misalnya dengan panjang umur dan seterusnya. Nah, ini Anda akan nikmati. Begitu juga dengan masalah yang sedang Anda hadapi. Anda akan mendapatkan jalan keluarnya. Ada dosa akan dimaafkan. Jadi semua betul-betul akan termudahkan dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman sekalian, kita melanjutkan sisa bahasan berhubungan dengan masalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala atau patuh ini, dan semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang selalu bertakwa kepadanya tentunya. Allahumma amin. Kita akan lanjutkan surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 133 sampai 134. Ini dalil yang diangkat oleh penulis tentunya sebagai dalil yang ketiga dalam bahasan beliau. Saya bacakan Al-Imran 133 sampai 134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin alladhina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal qadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan bergegaslah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Ini saksi bahasan kita. Yaitu, siapa orang yang bertakwa? Ciri-ciri mereka dalam ayat ini disebutkan, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Dan orang-orang yang menahan amarahnya juga memaafkan kesalahan orang. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Nah, di sini perlu digarisbawahi teman-teman sekalian, Al-Imran 133-nya, perhatikan, saya ulangi lagi, dan bergegaslah kalian kepada pengampunan Tuhan kalian dan kejarlah surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Perhatikan, yang dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi surga itu dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa atau patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sekarang kita lihat penulis menukil perkataan Imam Qurtubi rahimahullah dalam tafsir beliau. Beliau mengatakan, wasari'u, potongan awal ayat, bergegaslah dan berlumba-lumbalah kepada ampunan Tuhanmu. Ya. Atau di sini dikatakan wasari'u, dan bergegaslah dan berlumba-lumbalah. Kemudian ke apa disuruh bergegas dan berlumba-lumba? Ila maghfiratin min rabbikum, kepada pengampunan, kepada yang menghapuskan dosa-dosamu karena rahmat Allah, dan kepada apa yang menutupi dosa-dosamu berupa ampunan dari siksa atau dosa. Kemudian wa jannatin arduhas samawati wal ard, juga bersegeralah untuk mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Diriwayatkan bahwa maksudnya adalah surga seluas 7 langit dan 7 bumi apabila semuanya dikumpulkan. Dan potongan terakhir, uiddat lil muttaqin, bahwa surga dijanjikan untuk orang bertakwa, bahwa surga yang seluas 7 lapis langit dan bumi, 7 bumi itu disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang takut kepada Allah dengan taat kepadanya dalam segala perintah dan larangan. Juga mereka tidak melanggar hukumnya, N-nya besar kata ganti Allah, dan tidak meninggalkan kewajiban. Maka dengan itu semua mereka berhak untuk diampuni dosa-dosanya dan dimasukkan ke dalam surga. Nah, ini penjelasan Imam Qurtubi rahimahullah tentang makna Al-Imran 133. Ya. Baik, di sini kita lihat penulis hanya fokus di ayat 133, sementara memang beliau menukil sampai 134. Maka kita akan nanti tambahkan penjelasan sekaligus yang 134-nya. Insya Allah tentunya. Baik, kita akan masuk dulu ke 133-nya.
Dan berlumba-lumbalah kalian menuju kepada pengampunan Tuhan kalian. Maksudnya, tidak ada manusia yang maksum, tidak ada manusia yang selamat dari kesalahan. Bahkan para nabi-nabi pun ada yang diantara mereka berbuat kesalahan. Ya, bagaimana Nabi Musa alaihissalam diceritakan dalam Al-Quran pernah memukul seseorang akhirnya mati, ya gitu. Dan dia bertobat kepada Allah SWT. Sebelumnya Nabi Adam alaihissalam yang dilarang untuk memakan buah tertentu oleh Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya beliau melanggar. Dan Allah mengatakan sesungguhnya Adam telah bermaksiat pada Tuhannya, gitu kan. Lalu Allah memudahkan dia untuk taubat misalnya. Ya. Nabi Muhammad SAW pernah mengharamkan madu, ya, di surah At-Tahrim misalnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegur beliau. Tetapi nabi-nabi disilakan dengan maksum. Mereka kalau salah ditegur langsung sehingga langsung diluruskan pada saat itu. Nah, kita juga begitu, kita melakukan kesalahan-kesalahan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan kita kalau terus-menerus dalam kesalahan tersebut. Dan Allah memberikan kepada kita solusi kalau sudah membuat pelanggaran. Ya. Kalau mungkin Anda di perusahaan dikasih surat peringatan, gitu kan. Tetapi bedanya, Anda kalau sudah punya surat peringatan, berarti Anda sudah dicap memiliki satu kesalahan, ya. Kalau SP1 misalnya, Anda punya SP2 berarti sudah peringatan yang kedua. SP3 maka peringatan terakhir. Setelahnya Anda akan dikeluarkan dari PHK dari perusahaan misalnya. Baik, itu contohnya. Dan kemungkinan besar Anda sudah sulit untuk masuk ke perusahaan itu, bahkan mungkin mustahil Anda kembali ke perusahaan yang sama. Dan kalau Anda pun ingin ke perusahaan yang lain, mereka akan tanya, Anda ini pernah kerja di mana? Kalau kita mengatakan kerja di sana, ada nggak surat pengalaman kerjanya? Biasanya kan perusahaan begitu ya, supaya, oh ternyata ini orangnya nih, track recordnya dia bagus gitu kan. Riwayatnya dia bagus, supaya oke, layak kita terima misalnya. Nah, kalau Anda di PHK, Anda tidak bisa minta itu. Tidak mungkin Anda minta itu kan. Karena perusahaan yang pertama pasti tidak akan memberikan. Tapi subhanallah, dengan sang pencipta Allah yang maha pemurah beda sekali. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita di sini, segeralah pada pengampunan Tuhan kalian. Masuk dalam penjelasan ini adalah, kalau kalian kembali kepada Tuhan kalian dengan pengampunan, dengan segera tobat dan berharap pengampunan Allah SWT, maka Allah maafkan kesalahan yang lalu, plus semua fasilitas akan dikembalikan. Makanya Nabi SAW menjelaskan tentang masalah tobat dan banyak sabda beliau, at-taib minaz dzamb kaman la dzambalah. Orang yang bertobat dari dosa, maka seperti tidak ada dosanya. Artinya tidak ada lagi konsekuensi dari dosa tersebut, kayak misalnya hukuman. Bahkan fasilitasnya kembali. Berapa banyak orang yang dulunya pezina, pemabuk, melakukan banyak pelanggaran, tapi dengan tobat nasuha, akhirnya hidupnya bahagia. Bisa menikah dengan orang yang baik-baik, bisa punya keturunan, bisa punya perusahaan, bahkan meninggal husnul khatimah. Kan begitu. Jadi beda sekali, subhanallah, antara Allah Azza wa Jalla, sang pencipta Allah yang maha pemurah, dengan manusia. Kalau manusia, sulit sekali untuk bisa memaafkan kita. Sulit sekali untuk bisa, walaupun dia maafkan, belum tentu dia akan memberikan kita fasilitas yang sama seperti awal. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat beda. Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang maha pemurah ini, justru mengajak kita segera kembali ke jalannya, dan setelah itu dengan itu dimaafkan kesalahan, dan setelah itu kita diberikan fasilitas yang akan kita dapatkan dengan kita ya memperbaiki keadaan setelahnya. Jadi tetap akan dapat kesehatan, akan dapat keturunan, kebahagiaan, meninggal pun akan dapat surga. Dengan kembali kepadanya. Ini makna yang luar biasa, dalam sekali. Oleh karena itu Allah SWT sini juga luar biasa menggunakan bahasa wasari'u, bergegas, segera, jangan ditunda. Allah itu maha luas rahmatnya, segera taubat, dia akan terima. Bahkan masuk dalam kategori dosa besar sebagaimana ditulis oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam kitab Al-Kabair beliau, dosa besar putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini poin yang luar biasa gitu ya, dimana memang kita bisa lihat perbedaan dasar antara luasnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bagaimana kalau kita bermuamalah dengan manusia. Lalu kemudian Allah SWT sebagai bukti bahwasanya fasilitas akan kembali, beliau mengatakan, atau Allah SWT menjanjikan, ila magfirati min rabbikum, segera kepada kemampuan Tuhan kalian, wa jannah, langsung dihubungkan dengan, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Apa maknanya? Berarti kalau kalian bertobat kepada Tuhan kalian, maka akan dikasih fasilitas. Nah gitu.
Perhatikan Nabi Adam alaihissalam pada saat beliau dikeluarkan oleh Allah SWT dari surga. Beliau tidak minta agar dikembalikan ke surga, tapi beliau memohon agar dimaafkan kesalahannya. Karena beliau tahu dengan dimaafkan kesalahan fasilitas itu akan dapat kembali. Nah gitu. Nah ini poin penting. Jadi semua fasilitas yang Anda harapkan dari Allah SWT akan kembali kepada Anda. Dengan cara bertaubat kepadanya. Ini maknanya, gitu kan. Kemudian ditutup di ayat ini, ayat 133 dikatakan u'iddat lil muttaqin, dan ketahuilah surga akan diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Nah, ini korelasinya sangat erat satu sama yang lain ya. Berarti surga bukan hanya untuk orang yang selalu patuh saja, dari awal balik sampai dia meninggal dalam ketakwaan. Tapi surga akan diberikan juga bagi orang yang pernah melanggar, kemudian dia bertaubat, lalu kemudian dia mempertahankan sampai meninggal, maka dia akan masuk ke dalam surga. Semua masuk dalam kategori takwa. Di awal pembukaan tadi sudah kita jelaskan. Takwa berbeda-beda levelnya. Ada orang yang betul-betul konsisten, komitmen, prinsipil dia. Punya prinsip yang sangat kuat. Ini halal, saya nikmati. Ini perintah, saya kerjakan. Apapun rintangannya. Ini larangan, maka saya jauhi. Ini yang haram, saya tinggalkan. Itu. Ini luar biasa level tertinggi. Gitu kan? Dari takwa. Tadi saya bilang ada juga orang yang dia komitmen mengerjakan ketaatan tapi yang wajib saja, yang sunnah tidak. Kalau yang pertama tadi wajib sama sunnah. Di dalam larangan dia meninggalkan yang haram tapi dia tidak meninggalkan yang makruh. Level di bawahnya. Level di bawahnya lagi. Ada orang mengerjakan ketaatan kepada Allah ya, tetapi dia secara kualitas lebih di bawah daripada level yang kedua tadi. Kalau tadi yang kedua itu maksimal dia dalam kehusyuan sholat, dalam membaca Al-Quran, dalam bersedekah. Tapi dia ya, tidak mengerjakan yang sunnah. Nah kalau yang ketiga ini, dia ketakwa kepada Allah SWT. Dia kerjakan ketaatan yang wajib, tetapi dia masih lalai secara kualitas. Cuman dia masih mengerjakan yang sunnah. Sunnahnya pun tidak terlalu dijaga kualitasnya. Ini masih level takwa. Ya. Tetapi level yang kedua tetap lebih tinggi. Kenapa? Karena dia mengerjakan yang wajib maksimal. Sementara Allah SWT mengatakan dalam hadis Bukhari, hadis Qudsi, sesungguhnya amal yang paling aku cintai dari hambaku adalah apa yang aku wajibkan kepada mereka. Jadi kalau kewajiban kita maksimalkan itu sudah luar biasa. Level ketiga ini, kerjakan kewajiban tapi kurang secara kualitas. Kerjakan juga sunnah tapi kurang. Level yang di bawahnya lagi, kerjakan yang wajib kurang kualitasnya, yang sunnah tidak dikerjakan. Jadi mereka berlevel-level gitu. Tapi semua masuk dalam kategori orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Jadi orang yang pernah berbuat dosa pun lalu kemudian dia taubat dalam firman Allah SWT ini, maka dia tetap masuk dalam kategori orang yang bertakwa. Karena di sini katakan, bersegeralah kalian pada pengampunan Tuhan kalian. Siapa yang disuruh bertaubat? Orang yang berbuat dosa. Itu kan? Pengampunan Tuhan kalian. Nanti kalau kalian kepada pengampunan menuju ke situ, taubat, maka akan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, dan itu dijanjikan untuk orang yang bertakwa. Artinya kalau kalian bertobat masuk dalam kategori orang yang bertakwa. Nah, ini luar biasa dalam maknanya, gitu kan? Baik, kita lanjutkan 134 yang tadi saya janjikan, kita coba paparkan 134 ini teman-teman sekalian, karena penulis tidak menukil. Kalau Anda pegang bukunya hanya sampai 133 beliau jadikan sebagai saksi bahasannya. Yaitu disebutkan di antara ciri orang-orang yang bertakwa. Jadi setelah mereka buat dosa, mereka taubat, lalu mereka mulai ya memicu ya langkah-langkah mereka, pikiran mereka, ya, program-program kedepannya semuanya pada ketakwaan kepada Allah SWT, mengerjakan perintah, meninggalkan larangan. Maka mereka adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Ciri yang pertama di sini disebutkan 134 adalah mereka yang bersedekah dalam kondisi mereka lapang maupun sempit. Jadi setelah tobat kepada Allah SWT tidak ada lagi kata-kata, ya udah saya kalau punya duit saya sedekah. Kalau sekarang saya tidak punya duit saya tidak sedekah dulu. Nggak ada lagi. Level ketakwaan itu akan membuat orang bersedekah dalam semua keadaannya. Lagi lapang dia akan sedekah maksimal. Lagi sempat pun tetap bersedekah sesuai dengan keadaan dia. Walaupun hanya dia berbagi makanan yang akan dia makan. Karena bersedekah di jalan Allah SWT tidak harus menunggu ya seseorang itu kaya. Kami pernah menyinggung dan kami ingatkan kembali Uwais Al-Qarni rahimahullah, seorang ulama tabi'in yang masyhur yang kata Nabi SAW, afdalut tabi'in, tabi'in yang paling afdal adalah Uwais Al-Qarni atau Al-Qarni gitu kan.
Beliau termasuk orang miskin. Dinukil di kisah beliau pada saat beliau tinggal di Irak di akhir-akhir hidupnya, beliau memungut sisa-sisa makanan orang di sampah, kemudian beliau bersihkan kembali, yang masih layak dikonsumsi beliau ambil, lalu kemudian beliau panaskan, beliau tata kembali, lalu dibagi dua diberikan kepada orang yang miskin seperti beliau. Pernah ada sahabat pada saat Nabi SAW mengajak para muslimin untuk berjihad pada waktu panggilan jihad ke Tabuk, perang Tabuk, peperangan terakhir Nabi SAW. Sebelum mereka berkorban dengan jiwa mereka untuk ikut berperang, mereka dianjurkan menyumbang. Itu yang Nabi SAW sering lakukan. Beliau kumpulin dulu yang mau bersedekah. Setelah itu nanti uang harta yang dikumpulkan itu untuk dipakai membiayai peperangan, dan akhirnya pasukan berperang dengan jiwanya setelah itu. Ada di antara sahabat yang datang, Masya Allah, membawa banyak sekali harta, sampai ada yang membawa emas dan perak, ditaruh di sebuah wadah kain, kemudian mereka angkat, lalu jatuh, angkat, saking beratnya dia bawa ke hadapan Nabi SAW, disumbangkan. Tapi ada juga sahabat yang datang, hanya membawa beberapa butir kurma, hanya itu yang dia punya. Lalu disumbangkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi memang tidak menunggu orang itu punya kekayaan baru bersedekah. Itu yang difahami oleh para kaum salafus saleh, para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim. Jadi jangan sampai Anda berpikir nanti saya sudah kaya raya baru kemudian saya bersedekah, gitu kan? Enggak. Anda bersedekah sesuai dengan kondisi Anda. Pernah ada sahabat juga dalam hadis yang sahih disebutkan bersedekah dengan 1 dirham, yang satunya 100 dirham. Lalu kata Nabi SAW, 1 dirham mengalahkan 100 dirham. Kata para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana kami memahami ini? Bagaimana kami memahami ternyata 1 dirham mengalahkan 100 dirham? Kata Nabi SAW, karena orang yang menyumbang 1 dirham ini tidak punya kecuali itu. Sehingga Allah catat dia bersedekah dengan seluruh hartanya. Sementara orang yang bersedekah 100 dirham, ya, itu tidak memiliki harta yang sangat banyak. Harta yang sangat banyak, melimpah, ya. Dan ini banyak sekali kisah-kisah orang-orang saleh seperti ini, dan cukup banyak buku-buku menukil kisah-kisah seperti ini. Dan di antara buku yang sangat menarik adalah Hilyatul Auliya, ya. Dan di sini ada tentunya di belakang saya ini, di sebelah sini ada Hilyatul Auliya di pojok. Itu beberapa jilid berbicara tentang keutamaan atau kisah-kisah tentang wali-wali Allah, di mana mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang luar biasa gitu ya, yang kadang-kadang mungkin setelah kita baca kita akan termotivasi untuk mengerjakan hal yang sama. Allah berikan taufik mereka untuk bisa mengerjakan perbuatan tersebut. Nah ini contohnya, cukup banyak buku-buku yang berbicara tentang masalah keutamaan seperti ini. Baik, jadi bersedekah ya dalam kondisi lapang ataupun sempit. Ciri yang kedua adalah wal qadhimin al ghaidh, dan orang yang menahan amarahnya. Nah, perlu kita garis bawahi, dalam bahasa Arab cukup banyak kosakata yang menggunakan marah gitu kan. Ada ghadab, marah gitu kan. Ada juga ghaidh, yang kami pernah dapatkan dari guru-guru kami pada saat belajar. Ghaidh itu adalah emosi atau marah yang bisa dilampiaskan karena punya power dan dalam kondisi benar. Ini kondisinya nih, ya. Jadi memang dia sebenarnya punya power untuk membalas orang yang sedang menzalimi dia. Plus memang dia benar. Artinya dia kalau membalasnya, dia punya hak untuk itu. Tapi dia qadhiminal ghaidh. Dia menahan emosinya itu. Ini punya kedudukan yang luar biasa ini. Tentu tidak mudah ya. Orang menghibah kita, orang memfitnah kita, orang menyakiti kita. Lalu kemudian kita tetap aja dalam kondisi menahan amarah tersebut. Lebih berharap pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini level ketakwaannya luar biasa ini, ya. Makanya pernah dinukil sebuah kisah dari kisah salafus saleh dulu. Ada seseorang memiliki hamba sahaya budak, yang budaknya ini saleh juga, ya. Satu waktu budaknya membawa makanan kuah kari yang panas, ya, dibawa ke ruang tamu, sementara majikannya ini lagi bersama dengan tamunya. Dengan hikmah Allah Subhanahu Wa Taala, tiba-tiba saja kaki si budak itu, hamba saya itu, kesentuh di karpet, kemudian jatuh dia, dan seluruh kuah marak atau kuah kari yang panas itu tertumpah ke badan majikannya. Anda bisa bayangkan tertuang kuah panas ke tubuh Anda.
Apa yang akan terjadi pada saat itu? Saya yakin kita akan meluap-luap marah gitu kan. Tetapi subhanallah, budak ini ya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memang dia tidak sengaja, serta dia juga kena tahu dalil, dia menyampaikan apa adanya, dia ikhlas menyampaikan. Majikannya juga luar biasa. Majikannya ini adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan kalau saya melihat dari kisah ini lebih bertakwa daripada budaknya itu. Maka sebelum dia marah, si majikan marah, budaknya mengatakan, membacakan firman Allah Subhanahu wa taala ini, ya. Beliau mengatakan wal qadhiminal ghaidh, dan orang yang bisa menahan amarahnya, ingat, di saat dia punya power dan dia benar. Di sini majikannya benar, dituangkan kuah panas di tubuhnya, dan dia punya power, dia sebagai majikan. Di masa itu budak bisa diperjualbelikan, gitu kan? Dia bisa jual budaknya. Tapi budak ini bilang, Allah berfirman, wahai Tuhan. Ya. Lalu dia mengatakan, apa firmannya Allah? Dia mengatakan wal qadhiminal ghaidh, dan orang yang bisa menahan amarahnya. Si majikannya faham benar ayat ini. Ada juga orang berilmu. Dan Allah mengatakan, dan orang yang bisa menahan amarahnya di saat dia bisa melampiaskannya. Kemudian tuannya itu langsung mengatakan, baik, saya akan menahan amarah saya. Kata budaknya, belum selesai Tuan ayatnya. Masih ada lanjutannya. Wal afina anin nas, dan orang yang suka memaafkan orang lain. Anda perhatikan lanjutan ayat itu ya. Dan orang yang suka memaafkan orang lain. Maka tuannya mengatakan, saya sudah maafkan kamu. Kata budaknya, belum selesai ayatnya Tuan. Ada lanjutannya di akhir, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah sangat suka dengan orang yang berbuat baik. Maka majikannya langsung meraih pesan emas dari ayat Al-Quran ini. Dia mengatakan, kalau begitu karena Allah menyukai orang berbuat baik, kalau begitu pergilah, engkau telah aku bebaskan dari keterbudakanmu. Itu luar biasa itu, ya. Jadi bisa menahan emosi di saat kita punya power dan memang benar, kemudian memaafkan orang yang berbuat kesalahan itu tuh berat banget itu kan. Tapi subhanallah, ini level ketakwaan yang luar biasa gitu. Yang akhirnya bisa mengampuni dosa, memenuhi kebutuhan dan seterusnya. Dan kemudian juga Allah suka dengan orang yang berbuat kebaikan. Artinya dia tetap berbuat baik pada orang yang pernah berbuat salah kepada dia sebelumnya. Coba bayangkan. Ini luar biasa levelnya, ya. Baik, itu ayat 134-nya saya tambahkan ya penjelasannya tadi, karena memang penulis tidak mengangkat itu. Kemudian kita tutup teman-teman sekalian dengan dalil yang terakhir yang diangkat oleh penulis, yaitu surah Al-Ahzab, surah nomor 33 ayat 70 sampai 71. Beliau mengatakan dengan ketakwaan, ini di halaman 7 ya, bagi teman-teman yang pegang bukunya. Dengan ketakwaan maka pengampunan dosa dan kenikmatan surga bisa didapatkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 70 sampai 71 yang bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, jujurlah. Niscaya Allah akan memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Barang siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, maka sungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Ia telah mendapat kemenangan yang besar. Ini ayat yang luar biasa gitu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sekali lagi, hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Patuhlah. Ingat, saya ingatkan lagi, patuh mengerjakan semua perintah. Yang maksimal semua kewajiban dengan kualitas tertinggi, kemudian semua yang sunnah dengan kualitas tertinggi, meninggalkan yang diharamkan dan meninggalkan yang makruh semuanya, ini level tertingginya gitu kan, dan ucapkan perkataan yang benar, jujur aja walaupun pahit gitu kan, sampaikan apa adanya. Kata Nabi SAW, as-sidqu tuma'nina, jujur adalah ketentraman jiwa, wal kadhibu ribah, dan berdusta adalah kegoncahan dalam jiwa. Apa manfaatnya kalau kita bertakwa pada Allah dan kita jujur? Udah tidak usah takut kecuali kepada Allah saja. Yuslih lakum a'malakum, Allah akan memperbaiki amalan-amalanmu, kekurangan-kekurangan amalmu. Allah akan tingkatkan kualitas dari amalmu. Kalau kurang khusyuk jadi lebih khusyuk, kalau khusyuk akan lebih khusyuk lagi, akan maksimal. Itu yuslih lakum a'malakum, Allah perbaiki amal-amal kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan memaafkan kesalahan-kesalahan kalian.
Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya maka dia telah mendapatkan kemenangan yang sangat besar. Maksudnya di dunia dan juga akhirat. Baik, sebagai penutup teman-teman sekalian, beliau menukil perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tentang ayat ini dalam tafsirnya. Yang dimaksud dengan qaulan sadida adalah perkataan yang benar. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan Ikrimah berkata, qaulan sadida adalah ucapan la ilaha illallah. Dan maknanya adalah ucapan yang lahir dalam kurung luarnya sesuai dengan batinnya. Maksudnya perkataan yang diucapkan dengan dalam hati sama. Atau bermakna juga segala ucapan untuk mendapatkan ridho Allah, dan maknanya yang lain adalah ucapan yang dapat mendamaikan percekcokan. Jadi cukup makna luas tentang masalah makna daripada qaulan sadida. Bisa bermakna adalah ucapan la ilaha illallah yang tulus dalam hati, kalimat tauhid. Ada juga perkataan yang apa yang diucapkan dengan lisan bagi seseorang mukmin, maka itu yang dalam hatinya. Ini yang kemarin sempat kami singgung di materi kita sebelumnya ya, di kajian beda kitab tentunya, di hari Rabu kemarin di Riyadhus Shalihin. Seingat saya pernah singgung itu, bagaimana seorang mukmin harus sama antara apa yang nampak depan wajahnya ya dengan hatinya. Dia marah-marah, kalau dia senyum ya dia senyum, tulus. Gak ada berwajah dua seperti orang munafik gitu kan. Bisa juga bermakna adalah segala ucapan untuk mendapatkan ridho Allah. Qaulan sadida, selalu ucapkan yang baik-baik saja. Dan makna lainnya adalah ucapan qaulan sadida ini yang bisa mendamaikan orang yang sedang bercekcok. Bertakwa pada Allah dan qaulan sadida. Qaulan sadida ini punya makna-makna yang cukup luas tadi. Kata beliau, kalimat ini diambil dari kata as-sadid, yaitu anak panah yang tepat mengenai sasaran. Jadi al-qaulus sadid itu mencakup semua jenis kebaikan yang telah disebutkan di atas dan juga lainnya. Dengan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa takwa dan qaulus sadid adalah termasuk sebab terhapusnya atau menghapuskannya atau terhapusnya dosa.